Pagi itu, setelah semuanya mandi dan sarapan pagi, tim pemburu bersiap-siap memasuki kawasan hutan yang memang dijadikan tempat sasaran perburuan. Aku sudah mempersiapkan semua peralatan termasuk senapan, peluru, dan pisau. Teman-teman Om Danang menyiapkan anjing-anjing peliharaan yang sudah sangat terlatih. Oke, kita masuk dan berpencar, namun awas jangan terlalu jauh dan pastikan kalian semua berada di sekitar teman kalian. Teman Om Danang memberikan komando. Kami semua menuruti perintahnya. Setelah itu, perlahan-lahan kami bergerak memasuki hutan belantara itu. Ayah dan Om Danang tidak mau meninggalkan aku sendiri. Mungkin mereka mengkhawatirkan keadaanku, namun semakin dijaga dan diawasi, seperti itu rasanya aku seperti mati langkah dan tidak bebas bergerak. Suara letusan tiba-tiba terdengar diiringi suara bersorak di sebelah barat tempat aku dan ayah berada. Om Danang berlari ke tempat itu disusul oleh ayah dan aku yang penasaran binatang apa yang sudah mereka dapatkan. Apa yang kalian dapat? Om Danang bertanya kepada teman-temannya yang berkumpul. Seekor babi hutan. Temannya menjawab sambil menunjuk seekor babi hutan yang terkapar di rerumputan. Beberapa orang membawa hasil terbaru itu ke tenda, sementara yang lainnya melanjutkan perjalanan. Aku kecewa karena sudah terlalu jauh melangkah namun belum melihat satupun binatang buruan dan rasanya tidak puas memasuki hutan tanpa kejar-kejaran dengan binatang buruan. Ayah dan Om Danang nampak kecewa. Mereka mengajak istirahat dan minum sambil menikmati rokok mereka. Aku tetap tidak sabar, ingin saja segera bertemu dengan binatang yang berkeliaran di hutan itu. Tiba-tiba melintas di depanku seekor menjangan berwarna emas. Bulu tubuhnya sangat indah seperti emas berkilauan. Gaya jalannya mengejek agar segera mengejarnya dan membidikkan senapanku. Ku ingin menangkapnya tanpa melukai tubuhnya, tapi bagaimana caranya? Aku mengendap-endap mendekati menjangan di balik pohon besar itu. Ayah dan Om Danang nampak penasaran dengan apa yang kulakukan ini. Mereka hanya saling pandang. Ketika aku mendekati pohon itu, kulihat menjangan itu semakin cantik dan menggiurkan untuk segera dimiliki. Seandainya saja aku berhasil menangkapnya, tentu akan memeliharanya dengan baik. Ayah dan Om Danang diikuti beberapa teman lainnya yang sudah berkumpul mengikuti gerak langkahku mengendap-endap. Ketika sudah dekat, aku mencoba menangkapnya, namun sayang, dia tahu dan melompat menjauh. Aku mengejarnya tanpa memikirkan duri-duri rotan yang menancap di tubuhku. Kudengar ayah dan beberapa teman yang lainnya memanggilku agar kembali, namun aku tidak mendengarkan panggilan mereka, karena aku berhasrat harus bisa memiliki menjangan itu. Set, kembali, jangan terlalu jauh. Terdengar suara Om Danang memanggilku. Balik saja, jangan kamu kejar binatang itu, kamu tembak saja. Suara ayah terdengar dengan jelas di telingaku, namun aku semakin berambisi untuk mendapatkan binatang itu hidup-hidup. Menjangan itu membawaku terlalu jauh berpisah dari rombongan. Samar-samar masih kudengar teriakan orang-orang itu, namun aku tetap menginginkan menjangan itu hidup-hidup. Bagaimanapun caranya, biarpun aku harus menembus belantara ini. Semakin jauh dan tersesat, sementara menjangan itu sudah tidak nampak lagi. Aku kehilangan arah dan bingung mencari jalan kembali. Tidak, kudengar lagi suara teriakan ayah dan teman-temannya. Justru kini sebaliknya, aku yang berteriak memanggil ayah dan Om Danang, namun sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Kuraba saku celana, namun tidak menemukan apa-apa selain korek api. Astaga, telepon genggamku hilang. Bagaimana aku harus menghubungi mereka?
sementara aku sudah jelas-jelas kehilangan arah untuk keluar. Semakin jauh melangkah, aku menjadi semakin bingung dan tidak menemukan tanda apa-apa selain pepohonan tinggi dan besar serta akar-akaran yang malang melintang. Aku jauh melangkah dan kecewa karena tidak mendapatkan binatang yang kuburu hingga tersesat dan berpisah dengan rombongan. Kukokang senapan dan meletuskannya sebagai tanda untuk memanggil teman-temanku, namun sama sekali tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Aku merasa putus asa dan pasrah. Seumur hidup baru sekali ini tersesat di tengah hutan dalam perburuan. Aku kelelahan dan kehausan. Air minum yang kubawa sebagai persediaan sudah habis. Sementara aku tetap berjalan walau tidak jelas arahnya. Semakin lama rasanya semakin takut dan ngeri karena hutan itu seperti mengeluarkan aura angkernya. Kemana lagi aku harus mencari jalan keluar ya? Tidak ada jalan sama sekali. Apa mungkin aku tersesat? Kutunggu di sini saja. Biar nanti rombongan ayah pasti menemukanku di sini. Aku duduk di sebuah batu di bawah pohon yang besar dan tinggi serta rimbun. Tiba-tiba terlihat menjangan itu melintas di depanku. Muncullah hasratku untuk segera menangkapnya. Aku mengejarnya lagi tanpa menghiraukan tubuh yang sudah kelelahan dan banyak luka. Menjangan itu berlari menjauh dan menuntunku menyusuri hutan belantara yang semakin lama terasa semakin asing. Menjangan itu menghilang di sebuah bukit yang sangat terjal. Aku merasa ngeri melihat ke bawah. Sebuah air terjun yang sangat indah, sementara di bawahnya bertumpuk bebatuan yang sangat besar dan runcing. Kemana larinya menjangan itu? Masa iya dia masuk ke jurang? Tidak mungkin. Pasti dia lari ke sana. Aku punya pikiran jika menjangan itu pasti lari menjauhi bukit. Ku cari-cari ke arah menjauhi jurang. Namun sial, karena tiba-tiba kakiku terpeleset dan terjatuh. Aku tidak dapat menyelamatkan diri karena sama sekali tidak mendapatkan pegangan. Senapan kulemparkan entah kemana arahnya. Seketika aku kehilangan kesadaran dan nalar. Bagaimanapun juga aku pasti mati.